Kembali lagi di Sharing Ide. Kali ini saya akan berbagi resep mie gomak kuah. Ini enak banget mie gomaknya karena ditambah dengan sedikit kacang yang dihaluskan. Jadi rasanya itu beda dari yang saya buat sebelumnya. Yang ini sangat creamy dan juga gurih. Pertama kita rebus dulu ya. Ini saya pakai mie lidi cap harimau sebanyak 500 gram. Kita rebus di air yang sudah mendidih. Nah, ini kita aduk dulu ya supaya lebih cepat tenggelam dalam airnya seperti ini. Kemudian kita rebus kurang lebih 7 menit. Nah, jika sudah ada 7 menit, ini minyak kita matikan kompornya, kemudian kita biarkan dulu kira-kira 10 menit. Setelah itu baru dibilas hingga bersih seperti ini. Nah, ini sudah dibilas ya hingga bersih. Lanjut kita sangrai dulu 50 gram kacang tanah. Nah, kita sangrai sampai matang dan ini sudah matang ya. Kemudian kita sisihkan. Kemudian kita rebus air sebanyak ini kira-kira 500 ml. Kita rebus dulu cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Nah, tujuannya direbus ini supaya nanti tidak bau langu dan juga rasanya jauh lebih enak. Nah, jangan lupa kita aduk. Kita masak dulu ya cabainya ini sampai matang, sampai empuk. Nah, jika cabenya sudah matang, sudah empuk, kemudian ini kompornya kita matikan aja. Kita biarkan dulu sebentar. Kita siapkan blender, kemudian masukkan bawang merah. Ini saya pakai bawang merahnya lumayan banyak. Bawang putih, kemudian kemiri. Nah, ditambahkan sedikit air supaya cepat nanti di blender. Oke, ini sudah di blender, kita pisahkan ya sebagian. Nah, setelah itu kemudian ini dia sisanya. Kita masukkan jahe dan masukkan cabai yang udah direbus tadi. Lanjut tambahkan juga dengan udang rebon atau udang kecepek yang udah dicuci bersih sebanyak 3 sendok makan. Nah, kita haluskan kembali ya semuanya sampai benar-benar halus. Seperti ini. Oke, dan ini sudah dihaluskan. Ini dia hasilnya. Tuh. Kemudian ini blendernya kita bersihkan dulu. Kita masukkan kacang yang udah disangrai tadi. Kemudian kacang ini akan di blender dulu ya sampai halus. Jangan lupa ditambahkan sedikit air biar gampang dihaluskannya. Kemudian kita blender kacangnya ini. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk sayurannya di sini saya pakai setengah buah labu siam dan 2 buah wortel yang udah dipotong dadu seperti ini. Saya percepat aja biar nggak kelamaan. Dan juga ini 2 batang bawang pre dan 1 tangkai seledri yang udah dipotong-potong. Sekarang kita panaskan wajan, dituang minyak secukupnya. Kemudian ditumis dulu ya bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang di blender tadi yang saya sisihkan sebagian. Ini saya sisihkan kira-kira 2 sendok makan ya. Kemudian kita tumis dulu sampai wangi. Nah, kita tumis seperti ini. Jangan lupa ditambahkan sedikit potongan bawang pre dan juga seledrinya. Nah, kembali lagi ditumis ya sampai matang, sampai wangi. Nah, seperti ini sudah matang bawangnya dan juga aromanya sudah wangi. Selanjutnya di sini kita masukkan mie yang udah direbus dan juga sudah dicuci bersih tadi. Nah, ini setengah kilogram udah banyak banget. Jadi untuk satu porsi ini atau satu resep ini udah bisa untuk satu keluarga. Kita tambahkan garam, tambahkan juga kecap manis. Nah, setelah itu diaduk seperti ini supaya semuanya lebih tercampur. Nah, jadi mie-nya ditumis sebentar sampai semuanya tercampur merata. Oke, dan ini ditumisnya nggak usah lama ya, cukup sampai benar-benar tercampur aja bumbu yang ditumis tadi. Jika sudah, kemudian kita angkat dan sisihkan. Dengan wajan yang sama kita tuang minyak secukupnya. Kemudian kita tumis ya bumbu yang udah di blender tadi, yang udah dicampur dengan cabai. Tambahkan lengkuas yang udah dipotong-potong. Kemudian tambahkan juga daun salam. Langsung ya ditumis bumbu ini sampai benar-benar matang dan juga sampai aromanya itu wangi banget. Nah, seperti ini untuk bumbunya itu sudah wangi dan ini juga sudah matang ya bumbunya. Selanjutnya di sini kita masukkan sayuran yang dipotong-potong tadi yaitu wortel dan juga labu siamnya. Nah, setelah itu diaduk dulu ya supaya bumbu dan juga sayurannya ini tercampur. Kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur merata seperti ini.
Nah, jika sudah tercampur baru kita masukkan santan. Nah, setelah itu diaduk dulu sebentar. Kemudian di sini kita masukkan juga ya seasoning seperti garam, kaldu ayam dan juga gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur merata. Nah, ini kita masak ya sampai santannya ini benar-benar mendidih. Seperti ini santannya udah mendidih, tapi ini kita lanjut masak lagi supaya nanti lebih tanak, lebih matang ya. Jadi nggak gampang basi. Oke, seperti ini untuk santannya itu sudah matang, sudah tanak. Selanjutnya di sini kita masukkan ya kacang yang udah di blender tadi. Nah, seperti ini kita masukkan kacangnya. Setelah itu langsung kembali diaduk ya sampai kacangnya ini menyatu dengan kuah santannya. Nah, dengan cara ditambahkannya kacang ini nanti membuat kuah mie gomaknya itu lebih enak, lebih creamy dan juga lebih wangi. Ada aroma dari kacang tanah dan juga aroma santan. Jadi rasanya itu sangat enak dan juga gurih. Kita masak sampai benar-benar matang ya semuanya. Nah, seperti ini. Jangan lupa terus diaduk-aduk. Dan yang terakhir kita masukkan potongan seledri dan juga bawang prenya. Nah, ini kita aduk-aduk ya sampai benar-benar matang dan mendidih kembali seperti ini. Oke, ini sudah mendidih kembali, kita matikan kompornya. Nah, ini dia ya. Cantik banget warna kuah mie gomaknya dan ini sudah siap untuk disajikan ya. Selanjutnya di sini kita siapkan piring, kita plating mie-nya. Nah, kita masukkan mie di atas piring ini. Kemudian di sini kita tuang ya untuk kuahnya itu. Nah, seperti ini kita tuang. Dan ini bisa juga ya teman-teman untuk resep jualan. Ini enak banget loh kuah mie gomaknya itu. Beda dari yang sebelumnya saya buat karena ini ditambah dengan sedikit kacang. Jadi aromanya itu lebih enak. Dan untuk rasanya jauh lebih gurih. Tuh, ini enak banget. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video kali ini. Nanti jangan lupa recook ya. Bisa disajikan untuk keluarga ataupun untuk ide jualan. Ini enak banget. Sekian dulu video kali ini dan selamat mencoba.